video kali ini sekali lagi kita akan kembali melakukan cukuran rambut tapered haircut. Model di video ini adalah Revi, di mana Revi memiliki rambut yang cukup tebal dan sedikit ikal. Di video kali ini yang akan melakukan cukuran rambut adalah Ada dari Ganteng Bos. Pertama-tama kita awali dengan membasahi rambut dengan menggunakan air. Kemudian kita lakukan sectioning rambut sesuai dengan garis rambut alami yang memisahkan bagian top dengan bagian back and side. Clipper yang akan digunakan kali ini adalah Babyliss Pro Supermotor Clipper Corded. Pada cukuran rambut tapered haircut ini, mayoritas teknik yang akan kita pakai adalah clipper overcomb. Langsung kita lakukan clipper overcomb dengan menggunakan clipper dan sisir. Untuk membuat guideline, kita gunakan guideline pada rambut yang telah dikurangi dengan menggunakan teknik clipper overcomb untuk menjadi patokan ataupun guideline pada bagian rambut berikutnya. Ketika rambut yang dilakukan clipper overcomb dirasa masih belum cukup pendek, kita lakukan kembali clipper overcomb hingga mencapai panjang rambut yang kita inginkan. Kemudian dengan menggunakan lever open dan lever close, kita lakukan tapering pada bagian jambang. Jangan segan-segan untuk menggunakan clipper semaksimal mungkin. Bahkan kita kalau perlu gunakan juga clipper untuk membuat trimline di atas kuping, di bagian kurva, dan di bagian belakang. Ya, yang penting kita manfaatkanlah clipper semaksimal mungkin selama kita masih dalam tahap clipper work. Berikutnya kita akan menggunakan comb guard 1 ataupun 0,3 mm dari wall. Ya, uniknya comb guard dari wall ini bisa cocok dipakai juga untuk clipper Babyliss. Kembali kita lakukan tapering ataupun clipping, yaitu terutama pada bagian antara temple dengan bagian sideburn atau jambang. Jadi buat rekan-rekan yang bergelut di dunia cukur rambut, dengan segan-segan ya untuk juga merapikan bagian rambut dan jambang supaya lebih sesuai dengan rambutnya. Karena kalau misalnya bagian jambang dan bagian jenggot itu terlalu berantakan, ya meskipun rambutnya bagus tapi ujung-ujungnya ya nggak serasi juga. Jadi jangan segan-segan kalau emang rekan-rekan merasa perlu untuk melakukan pencukuran pada bagian jambang dan jenggot supaya lebih sesuai dengan rambut di atas, ya lakukan. Untuk trimmer kami menggunakan trimmer Andis Pro Lithium. Jadi trimmer ini digunakan oleh Ada untuk membuat trimline ataupun outline khususnya pada bagian kurva temple, pada bagian C-curve di atas kuping, kemudian pada bagian belakang, dan juga pada bagian jambang dan jenggot. Setelah puas dengan bagian samping, kita masuk ke bagian belakang. Kembali lakukan proses clipper overcomb, baik tanpa menggunakan comb guard maupun dengan menggunakan comb guard. Selain itu juga lanjutkan lagi dengan proses trimming dengan menggunakan trimmer. Lakukan juga proses yang sama
pada rambut bagian samping yang satu lagi. Jangan lupa bahwa di sini model rambut yang akan kita buat adalah taper haircut yang umum dan memang juga cocok pada pegawai kantoran. Khususnya untuk trimline pada bagian belakang, kita akan membuat trimline yang tegas tanpa adanya gradasi. Salah satu kebiasaan yang kami lakukan di Ganteng Bos adalah ketika kami sudah selesai untuk melakukan clipping pada rambut bagian belakang dan samping, kami cenderung untuk melakukan pengeringan. Proses pengeringan rambut pada bagian belakang dan samping bertujuan untuk melihat apakah rambut ketika dalam keadaan kering itu sudah sesuai dengan yang kita bayangkan. Jadi nggak ada bagian-bagian yang memang masih terlalu panjang ataupun bagian-bagian yang terlalu mengembang. Karena perlu diketahui bahwa ketika rambut dalam keadaan kering, rambut itu cenderung untuk memiliki volume lebih dan tidak terlihat lepek dibandingkan dengan ketika dia basah. Memang rambut ketika dalam keadaan basah akan lebih mudah diatur ketika dibandingkan dengan dalam keadaan kering. Oleh karena itu kita lakukan pengeringan untuk melihat apakah memang rambut yang sudah kita clipping itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini dia hasilnya guys. Kalau misalnya teman-teman ada kritik, saran ataupun komen tentang hasil ini, teman-teman bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk tetap like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini. Kita ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Ciao.